Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwassalah dengan adanya kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas salah satu bagian isi dari kitab Taysirul Khalaq, yaitu Babut Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa hiya tining sa inya may taqwa engki panika imtithalu awamirillahi azza wa jal, ngalaksanaaki banyak-banyak pakuna Gusti Allah Ta'ala sa maha muljah, wajtinabu nawahihi, ban acawi banyak-banyak larangan pun Gusti Allah Ta'ala, sirran wa alaniyatan, halal keberadaan marsamar, ban alam keberadaan terang-terangan. Jadi definisi takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan bahawa dari kedua hal tersebut yang paling sulit adalah menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah semua orang bisa melaksanakan. Akan tetapi menjauhi larangannya Allah, ini yang sangat berat untuk dilakukan oleh kita. Makanya dalam kitab ini dilanjutkan dengan dengan lafaz sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan samar maupun dalam keadaan terang-terangan. Karena pada dasarnya kita itu ketika dalam keadaan terang-terangan, banyak orang, umumnya kita bisa menjaga image kita atau jaim. Kita bisa tampil menjadi orang yang sangat takwa sekali, atau bahasa Indonesianya lebih lumrah menjadi alim sekali begitu. Akan tetapi ketika dalam keadaan sendirian, tidak banyak orang, tidak ada orang kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, justru kita menjadi sangat rendah, kita menjadi sangat buas. Kita berani kepada Allah, kita berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada melaksanakan perintah Allah? Karena larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala biasanya berupa hal-hal yang dalam jangka pendek, dalam jangka waktu yang pendek itu seolah-olah menyenangkan bagi kita, tapi efeknya dalam jangka panjang akan merusak diri kita. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Dilanjutkan dalam kitab ini, fala tatimmu, maka tidaklah sempurna takwa itu, illa bitakhalli an kulli radhilatin, kecuali
dengan mengosongkan diri, membebaskan diri dari setiap perbuatan-perbuatan yang hina. Wattahalli bikulli fadilatin, dan merasa nyaman, dan kita selalu mengerjakan dengan setiap perbuatan-perbuatan keutamaan. Kata-kata falatimu, tak sempurna pohon takwa, tidaklah sempurna takwa itu, artinya takwa dari kita, setiap diri kita itu tingkatannya tidak sama. Ya, karena kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal dan nafsu, sehingga kita memiliki peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, sehingga tingkat kesempurnaan yang sempurna adalah ketika kita bisa betul-betul mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menghinakan diri kita, dan betul-betul kita selalu merasa nyaman dan selalu mengerjakan amal-amal keutamaan. Ya, artinya seperti misalnya seorang preman, katakanlah seperti itu, kita anggaplah ahli maksiat. Apakah memiliki ketakwaan kepada Allah? Ya, tapi tingkatannya tidak sama. Setingkat berapa tergantung seberapa jauh kita itu melaksanakan perintah Allah dan seberapa jauh kita itu meninggalkan atau menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, fahiya, maka tiningka arwah takwa, at-tariqu panikalan jalan, alladhi man salakahu ihtada, se tining sa pana orang se ajalanaki pasir orang dek kadan jalan ihtada oleh petotu pasir orang. Wal urwatul wuthqa, bantining takwa ka panika aropaaki taleh sekuat, allati manistam sakabiha se tining sa pana orang se naku ape koko pasir orang biha kalaban takwa naja jadi selamat pasir orang. Barang siapa menjalani jalan ketakwaan, dalam bahasa Madura diartikan toroca kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dikerjakan saja. Pokoknya apa yang dilarang oleh Allah ya sudah dijauhi. Toroca kepada Allah Subhanahu wa taala, itu definisi bahasa Madura dari takwa. Barang siapa takwa kepada Allah, toroca kepada Allah, ya sudah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berpegang teguh pada jalan ketakwaan ini, dia akan selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang setakwa pasal orang dak Gusti Allah taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah taala setiaki kaangkui orang dak jalan keluar. Dan Allah taala apa orang rezeki dak ke orang dari jalan saya tak nyangka pasal orang. Jadi fi'il syaratnya, fa'ilnya adalah kita orang, siapa orang bertakwa, dan fi'il jawabnya, fa'ilnya adalah Allah. Asalkan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan keluar kepada kita. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, tanpa kita cari pun, jalan keluar itu Allah yang sudah mengerjakannya untuk kita. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi perbedaannya kalau kita terocak kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertakwa melaksanakan perintah Allah, apa yang dilarang kita jauhi, maka tanpa kita cari tahu-tahu seolah-olah fa insyaallah Allah tunjukkan jalan keluarnya, kita tinggal mengikuti saja. Rezeki pun demikian, jangan khawatir, fa insyaallah. Jadi apapun profesi kita, semuanya oleh Allah dijadikan jalan-jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayuhal mustami'un rahimakumullah, wa asbabuha kathiratun,
bantining banyak-banyak sa berketakwaan panika banyak ongkuan. Sebab-sebab ketakwaan itu yang bisa menghadirkan, yang bisa menghasilkan sikap takwa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Minha panika sebagian dari sabab ayyulahidhal insanu annahu abdun dalilun. Yen kotu andi pikiran pasal manusia. Annahu saungkuna manusia panika abdun dalilun panika kabulah seena. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Ban saungkuna pangeran kabula panika dat maha kuat, tor maha muljah, tor maha perkasa. Kita harus punya pandangan bahwa kita itu makhluk yang sangat hina, kita makhluk yang sangat lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha segalanya. Wala yanbaghi lidzalili, ban tak patut, tak pantas andi orang seenah ayyasiyal aziza yen amaksiat pasal orang dekat dat maha mulja. Lianna asiyatahu biyadihi, karena saungkuna maksiat orang panika berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tidaklah patut, tidaklah pantas kita yang hina ini bermaksiat ya kepada Allah yang Maha Mulia, karena maksiat kita itu terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat, waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat, waktu itu adalah miliknya Allah. Tempat kita bermaksiat, tempat itu adalah miliknya Allah. Fasilitas yang kita gunakan untuk bermaksiat semua adalah miliknya Allah. Nyawa yang digunakan untuk bermaksiat, nyawa itu miliknya Allah. Badan yang digunakan untuk bermaksiat, badan itu adalah miliknya Allah. Jantung yang berdetak dan digunakan untuk bermaksiat, itu miliknya Allah. Sehingga maksiat kita itu terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak pantas, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga kalau sikap ini ditumbuhkan, fa insyaallah ya, kita mudah-mudahan ya bi iradatihi kita bisa menahan diri untuk bisa menjauhi atau menghindari diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa minha, ban panika sebagian dari sabab ketakwaan, ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi, yen ketungak ngingai pasal orang dak kakabagusna Allah Ta'ala ilahi dak ka orang fi jami'il ahwali dalam satajana banyak-banyak tingkah orang. Wa man kana kadzalika, ban sapana orang sebadating orang panika akat ya keberadaan ka arwah, la yang bagi maka tak patut an tujhada nikmatuhu, yen epong kere pon apa nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, jalan atau sebab yang bisa memunculkan sikap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah kita hendaknya selalu mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam semua tingkah laku kita, dalam keseharian kita. Maka kita akan mendapatkan bahwa kita tidak bisa memungkiri nikmat-nikmat Allah kepada kita. Coba kita pikirkan, ayyuhal ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam waktu yang kita jalani, dalam seminggu katakanlah ada 7 hari. Dalam setiap harinya ada 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit. Setiap menitnya ada 60 detik. Ya. Dalam setiap detik, dalam setiap sepanjang waktu, pertanyaannya adalah, adakah kita mendapatkan kita terbebas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita hidup 1 detik saja tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pastilah tidak ada. Semua
Karena kita hidup ini karena adanya welas asihnya Allah kepada kita, karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba di mana? Tidak ada. Semuanya adalah welas asihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bangun tidur tidak tahu-tahu sudah bangun, tahu-tahu kita tidur pun masih hidup. Bagaimana caranya kita hidup tidak tahu. Jantung bukan kita yang mengendalikan. Lambung bekerja bukan kita yang mengendalikan. Semua organ-organ tubuh kita, dalam tubuh kita, sistem organ kita berjalan secara normal. Kita tidak mengendalikannya. Tahu-tahu kita hidup. Tahu-tahu kita berjalan. Tahu-tahu kita bisa melihat. Tahu-tahu kita bisa berbicara. Tahu-tahu kita bisa melakukan apa saja. Tahu-tahu kita bisa berpikir. Tahu-tahu bisa kita melakukan apa saja secara kreatif. Kita tidak sadar bahwa itu semua karena welas asihnya Allah, karena rahmatnya Allah kepada kita. Tahu-tahu kita bisa makan dengan enak. Tahu-tahu kita bisa memiliki keluarga. Kita bisa punya anak keturunan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu berjalan dengan normal, seolah-olah normal. Kita tidak tahu bahwa, tahukah kita bahwa proses melihat itu prosesnya panjang sekali. Tidak ujuk-ujuk bisa melihat. Ya, bagaimana cahaya ditangkap oleh lapisan luar mata kita, kemudian masuk ke pupil, kemudian oleh lensa kita diarahkan kepada difokuskan sehingga kita bisa melihat, kemudian ditangkap oleh saraf-saraf ke saraf, masuk ke otak kita, oleh otak kita diterjemahkan. Kan luar biasa panjang. Ya, maka kita tidak akan bisa pernah memungkiri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bermaksiat kepada Allah yang Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya kepada kita. Itu yang dimaksud. Sehingga yang kedua ini adalah sebab-sebab yang bisa menumbuhkan sikap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Dan selanjutnya wa minha, ban panika sebagian dari sabab saya bisa membuahi ketakwaan, ayyatadzakkar maut, yen kotu ngak ngingai pasir orang dek kapate. Ya, kita hendaknya selalu mengingat-ingat kematian. Lianna man alima karena saungkuna sapana orang alima saya ngaoningi pasir man annahu saungkuna orang saya mutu bekal mati pasir orang. Wa annahu ban saungkuna orang laisa amamahu illal jannatu, tada ada na orang angin swarga awin naru otaba neraka. Ba'athahu dzalika, maka bisa agiring ponapa pikiran karua ilal a'mali salihati, deka banyak-banyak amal sesai hasbal istita'ati, hale dalam keadaan sakuwata kekuatan. Barang siapa yang sadar bahwa di depannya adalah kematian, dan setelah kematian itu pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka, maka pikiran seperti ini akan bisa membawa orang tersebut untuk melakukan hal-hal kebaikan, amal-amal soleh. Mengapa demikian? Dalam suatu hadis, suatu saat ada malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, maka sungguhnya dirimu akan mati." Kita boleh hidup sesuka kita, tapi ingat kita akan mati. Dan masalahnya setelah kematian, masalah kita bukan selesai, tapi masalah kita justru itu adalah awal dari episode langgeng kita. Itu adalah awal, karena kita setelah kematian itu akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Ayyuhal ikhwan fillah rahimakumullah. Ketahuilah
bahwa kita itu diciptakan untuk hidup secara langgeng. Rasulullah pernah bersabda, ya, antum khuliqtum lil abad walakinnakum tantaqiluna min darin ila dar. Kalian itu diciptakan untuk abadi, untuk selama-lamanya. Akan tetapi kalian akan berpindah dari suatu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kita berpindah dari alam ruh, pindah ke alam kandungan. Kemudian dari alam kandungan kita pindah ke alam dunia. Dari alam dunia kita akan pindah ke alam barzakh, menanti datangnya hari kiamat. Kemudian setelah itu kita pindah ke alam kiamat, alam baqa, alam yang langgeng, tidak ada lagi kematian setelah itu. Kalau kita selamat dan ditakdirkan masuk surga oleh Allah, sampai kapan kita masuk surga? Tidak ada sampai kapan. Selamanya. Kalau kita na'udzubillah ditakdirkan untuk masuk neraka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sampai kapan masuk neraka? Tidak ada sampai kapannya, sampai seterusnya. Kita disiksa sampai kapan? Tidak ada sampai kapannya, seterusnya. Itulah makanya dunia ini adalah tempat kita long mulong. Kita nabung untuk bekal akhirat kita. Kalau kita ingat seperti itu, ya, kenikmatan yang seperti apa sih di dunia ini yang sangat terbatas dibandingkan dengan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Fa insyaallah ini akan menghadirkan, ya, kita ini akan melahirkan, ya, sikap-sikap atau perbuatan amal-amal soleh kepada diri kita. Ayyuhal muslimun ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya, wa minal a'malis salihati, ban panika sebagian dari banyak-banyak amal soleh. Musa andatul muslimin tining apareng kecemburuan dek orang-orang Islam. Ingat bahwa takwa itu, ya, bahwa ketakwaan itu sifatnya tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersifat horizontal, yaitu yang merupakan, ya, buah dari ketakwaan kita kepada Allah yang harus kita pancarkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia, kepada makhluk Allah yang selain manusia seperti binatang, tumbuhan, lingkungan, dan lain sebagainya, yang kita sebut dengan ibadah-ibadah sosial. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ya, mereka manusia selalu senantiasa diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah dan juga bagus dalam hubungan kemanusiaan. Artinya pengen selamat dari kehinaan, jalannya dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Tidak boleh salah satunya, harus lengkap kedua-duanya. Kita merasa bertakwa kepada Allah, hablum minallah sangat baik, tapi kita buruk dengan tangga kita buruk dengan saudara-saudara kita tidak akan mulia, saudaraku. Sebaliknya, kita sangat baik dengan hubungan kita dengan makhluk Allah, dengan manusia, tapi kita maksiat kepada Allah, sudah senang bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa kita hidup mulia dengan itu. Harus kedua-duanya. Kita, ya, harus, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, dan hasilnya itu seharusnya dapat kita pancarkan kepada hablum minan nas dalam bentuk kebaikan, yaitu ibadah-ibadah sosial kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayyuhal mustami'un ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian kajian singkat dari kitab Taysirul Khalaq ini, ya, yaitu bab yang pertama, babut taqwa. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang barokah, manfaat, jadi amal, jadi pahala untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Akhiran, al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.